Peradaban Islam, interaksi kesatuan agama dan sains. Iktibar sejarah bagi kita semua. Islam dan pengikutnya telah menciptakan peradaban yang memainkan peran yang sangat penting di panggung dunia selama lebih dari 1000 tahun. Salah satu kualitas spesifik terpenting dari peradaban Islam adalah bahwa itu adalah peradaban yang seimbang yang menyatukan sains dan iman, mencapai keseimbangan antara roh dan materi dan tidak memisahkan dunia dan akhirat. Inilah yang membedakan peradaban Islam dari peradaban lain yang sangat mementingkan aspek material kehidupan, kebutuhan fisik dan naluri manusia, dan memberikan perhatian yang lebih besar pada dunia ini dengan berusaha untuk secara instan untuk memuaskan keinginan diri terlebih lagi pimpinan, tanpa menemukan tempat yang tepat untuk Tuhan dan akhirat dalam filosofi dan sistem pendidikan mereka. Peradaban Islam menarik umat manusia lebih dekat kepada Tuhan, menghubungkan bumi dan langit, menundukkan dunia ini ke akhirat, menghubungkan roh dan materi, mencapai keseimbangan antara pikiran dan hati, dan menciptakan hubungan antara sains dan iman dengan mengangkat pentingnya perkembangan moral ke tingkat pentingnya kemajuan material. Karena inilah peradaban Islam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan peradaban global. Karenanya kiprah Al-Zaitun Indonesia di awal berdirinya sampai saat ini adalah membangun dan mendidik semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Karakteristik spesifik lain dari peradaban Islam adalah menyebarkan semangat keadilan, ketidakberpihakan dan toleransi di antara orang-orang. Hasilnya adalah bahwa orang-orang dari keyakinan dan pandangan yang berbeda hidup bersama dalam keamanan, kedamaian dan saling menghormati, dan bahwa masjid berdiri di samping gereja, biara dan sinagoge di tanah yang diperintah oleh Muslim. Ini terutama berasal dari perintah-perintah Islam yang mulia yang menurutnya tidak ada yang harus dipaksa untuk bertobat dari agama dan kepercayaan mereka karena kebebasan beragama dijamin dalam tatanan Islam. Belajar dari sejarah perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu tersebut di atas, Syekh Al-Zaitun setelah berunding dengan sahabat-sahabat yang lain, memberi moto Al-Zaitun dengan pusat pendidikan dan pusat pengembangan budaya toleransi dan budaya perdamaian, The Center of Education, Peace and Tolerance Culture Development. Peradaban Islam di Andalusia mencakup banyak bidang yang meninggalkan jejak sejarah peradaban yang mendalam di semenanjung Iberia dan Eropa. Iklim budaya Andalusia di era pemerintahan Muslim, 711-1492, membawa kemakmuran berbagai aspek sains dan budaya. Banyak sekolah dan perpustakaan didirikan dan buku-buku dibeli karena mayoritas orang melek huruf. Sastra dan seni berkembang. Bangunan dibangun dan seni Islam dengan kualitas spesifiknya dibudidayakan. Sebagai hasil dari gerakan itu, Cordoba menjadi ibu kota peradaban Andalusia dan Barat pada umumnya, yang jejak sejarahnya masih melekat sampai hari ini. Banyak sekolah didirikan di dalamnya, seperti sekolah kedokteran dan teknik selain pendidikan umum dan sekolah kejuruan lainnya. Rumah sakit, pabrik kimia dan observatorium juga dibangun. Universitas di Cordoba adalah mercusuar pemikiran, pendidikan dan budaya, dan itu menjadikan Cordoba rumah sains dan sejumlah besar sarjana dan ilmuwan di bidang kedokteran, farmasi, kimia, astronomi, matematika, dan botani. Disiplin ilmiah seperti filsafat dan logika juga dipelajari dan kegiatan penerjemahan juga dilakukan. Karenanya banyak orang-orang datang ke Cordoba untuk mencari pengetahuan dan sains. Gerakan ilmiah dan peradaban ini tidak terbatas pada Cordoba saja, tetapi juga menyebar ke kota-kota lain di Spanyol, seperti Granada, Toledo, dan kota-kota lain di bawah kekuasaan Islam. Sumber-sumber sejarah yang relevan menyatakan bahwa para pemuda dari Eropa, khususnya dari Italia dan Prancis, berkompetisi untuk mendaftarkan diri di beberapa universitas Islam di Andalusia. Salah satu mahasiswa universitas di Cordoba adalah Gerbert, yang kemudian dikenal sebagai Paus Sylvester II. Dia memperkenalkan ilmu matematika dan angka Arab di Italia.
Sumber sejarah yang sama juga menulis bahwa Eropa berkenalan dengan manuskrip Aristoteles melalui kota Toledo yang merupakan pusat pekerjaan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Toledo lah banyak karya Plato dan Galen diterjemahkan, seperti naskah filsafat oleh Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Tufail, Ibn Bajjah dan Ibn Rushd, dan naskah medis oleh Ibn Sina dan Al-Razi. Naskah-naskah ini dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi literatur wajib di universitas-universitas besar Eropa. Al-Qur'an fi al-Tibb karya Ibn Sina dianggap sebagai buku referensi mendasar dalam studi kedokteran di Eropa selama hampir 6 abad dan disebut The Canon of Medicine. Makalah ini mengutip banyak contoh interaksi dan kesatuan agama dan sains pada masa ketika budaya dan peradaban Islam berkembang di semenanjung Iberia, era yang berlangsung selama hampir 800 tahun. Andalusia memiliki sejarah unik yang ditandai dengan periode pertumbuhan, stabilitas, dan penurunan selama 4 abad hingga akhirnya jatuh. Cerita ini dipenuhi dengan momen tragis dan komedi. Sejarah perkembangan peradaban Islam, masa kejayaan dan kejatuhannya, menjadi kebanggaan umat Islam dunia dari waktu ke waktu, bahkan menjadi dasar pembelaan apologetik. Tatkala kita berhadapan dengan kenyataan kemunduran umat Islam saat ini baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan politik. Selama 8 abad kehadiran Islam di semenanjung Iberia, telah diintai oleh berbagai intrik internal dan eksternal, yang kemudian setelah 400 tahun kejayaan masing-masing dinasti, kemudian 400 tahun sisanya, dihabiskan oleh para pimpinan kerajaan yang ada di Andalusia untuk menyelesaikan kemelut internal, yang secara perlahan tetapi pasti, dimanfaatkan oleh lawan eksternal untuk memperlemah umat Islam dan akhirnya jatuh di tangan Ratu Isabella dan Raja Fernando. Yang tertinggal hanya sisa-sisa kejayaan yang semakin hari semakin rapuh dimakan usia. Secara politis, penyebab utama kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia adalah pertarungan kepemimpinan di dalam masing-masing kerajaan, yakni pergulatan antara keluarga untuk meneruskan tahta. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan Nasrani di utara tidak dalam posisi yang lebih baik daripada kerajaan Islam di selatan. Hal mana dikarenakan kepemimpinan diturunkan melalui warisan, ayah ke anak begitu seterusnya, yang mengakibatkan konflik antar saudara dan konflik di antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada yang saling bersaing satu sama lain, untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan di antara sesama kerajaan Islam. Meskipun demikian, ada langkah positif menuju persatuan di antara kerajaan-kerajaan Nasrani di Spanyol Utara. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan sentimen perang salib selama abad pertengahan, yang menyatukan kerajaan-kerajaan Kristen melawan musuh bersama mereka, yakni kerajaan Islam. Sesuatu yang tidak diantisipasi secara strategis dan cerdas oleh kerajaan Islam. Intrik-intrik dan perlawanan dari luar perlahan merambah kerajaan Islam yang menyebabkan Andalusia perlahan-lahan didorong kembali ke pantai Mediterania. Akhirnya, pukulan terakhir datang dengan jatuhnya Granada, benteng Andalusia terakhir, pada akhir abad ke-15. Karena Andalusia kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan diri dan harus mencari bantuan dari negara-negara Maroko seperti Almoravid, Almohad, untuk menghindari kehancuran, yang pada akhirnya jatuh dan tamat riwayat kehebatannya, termasuk riwayat pengembangan peradaban Islam. Apa yang kita lihat sebagai heritage kehebatan peradaban Islam, selama abad kejayaan Andalusia, bukan hanya kehebatan arsitektur, tetapi yang lebih penting kehebatan budaya, ilmiah, politik. Periode kesuksesan yang berumur pendek karena warisan kepemimpinan menjadi perhatian, menyebabkan para pemimpin haus kekuasaan untuk memperjuangkan kendali dan melenyapkan lawan dan mengisolasi. Presiden berbahaya ini belum pernah terjadi sebelumnya di Andalusia. Muhammad bin Abi Amr, dijuluki Al-Mandr, bahasa Arab, yang menang, adalah seorang pemimpin militer dan negarawan Andalusi Arab Muslim. Sebagai kanselir kekhalifahan Umayyah Cordoba dan Hajib Chamberlain untuk Khalifah Hisham II yang lemah, kemudian Al-Manzur menjadi penguasa de facto Iberia Islam.
selama kerajaan Islam dan para pimpinannya lemah karena lupa diri dan haus kekayaan serta kekuasaan dan bergelut dengan manipulasi kekuasaan. Musuh internal dan eksternal mengambil keuntungan dengan meninabobokan para pimpinan kerajaan dengan berbagi pujian, kemudian musuh eksternal menyerang pinggiran sampai ke jantung negara. Ibn Abi Amr bangkit bersama tentara ibu kota dan mendirikan ibu kota administratif untuk pemerintahannya, Al-Zahira. Al-Mansur bin Abi Amr berhasil menguasai seluruh Andalusia. Prestasi politik, ekonomi, dan militernya menjamin kepuasan mayoritas penduduk Andalusia. Namun, setelah kematiannya yang tiba-tiba, putranya yang tidak berpengalaman Abdul Malik mewarisi status dan kekuatan ayahnya, maka tamatlah riwayat kejayaan tersebut di atas di mana waktu dan ruang hancur lebur meninggalkan kebanggaan. Saya sering membicarakan kejayaan Andalusia tersebut di atas, dan bagaimana mempertahankan eksistensi secara sustain dan sehat, agar Al-Zaitun Indonesia, yang sedang membangun peradaban seperti yang dilakukan oleh pendahulu di Andalusia, tidak terpuruk menuju kejatuhan karena berbagai sebab yang sama, yakni sebab yang berasal dari perubahan karakter kepemimpinan, dari kebersamaan atau nahniyah menjadi individu atau ananiyah, yang berkutat dengan kepentingan keluarga, sambil mengabaikan prestasi dan pengabdian teamwork yang lain, dan dorongan-dorongan kultus individu dan semangat kebencian yang tidak beralasan yang diekspos untuk memantain keberlangsungan kepemimpinan. Andalusia jatuh bukan karena lemahnya pengembangan peradaban Islam, tetapi jatuh di saat upaya itu berada di puncaknya. Ditambah dengan kesibukan para pemimpinannya dengan kegilaan terhadap kekuasaan dan kegilaan anak-anak dan sanak saudaranya memperebutkan kelanjutan kepemimpinan. Pertanda untuk hal yang sama telah terlihat pada paruh waktu atau di akhir perjalanan perjuangan, dengan berubahnya orientasi nahniyah ke orientasi ananiyah, sehingga misi utama terlupakan. Bahwa namun demikian, saya yakin bahwa dengan berbagai muskilah yang dihadapi, kita ingat kembali akan amanah, dan kembali ke hitah bahwa membangun dan mendidik semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Datuk Agung Sidayu, anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia.